Setelah Yao Lao berpamitan dan ingin beristirahat sejenak kepada Xiaoyan, kemudian dibawa oleh navigator untuk memulihkan kondisinya kembali. Untuk mengalahkan Mo Chen, Xiaoyan harus mengorbankan Yao Lao, sehingga Yao Lao harus menghilang dari benak Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan sudah berada di kediaman saudaranya. Keadaannya sangatlah memprihatinkan. Ia terbaring tak sadarkan diri, sementara di luar ada ketua pembunuh bayaran. Ya, Lu Bao namanya. Dirinya sudah dibebaskan oleh keluarga Xiao. Karena sebelumnya ia telah mengatakan keberadaan Qingling. Namanya juga penjahat lur. Pasti di benaknya selalu tertanam niat buruk. Seperti yang ia lakukan saat ini. Lu Bao membawa seekor kadal gurun yang memiliki kekuatan yang begitu super. Ya, nantinya Lu Bao akan berencana melepaskan kadal tersebut dari kandangnya, agar prajurit keluarga Xiao pada panik. Sedangkan kakak pertama, dirinya sedang merawat Xiaoyan. Sampai saat ini, sudah 5 hari Xiaoyan tak sadarkan diri. Keadaannya tak sedikit pun menandakan akan cepat membaik. Bahkan akibat pertarungan melawan Mo Chen, Xiaoyan dituding akan kehilangan kekuatannya. Tak lama dari itu, datanglah kakak kedua. Setelah melihat keadaan Xiaoyan seperti ini, mereka sangatlah khawatir. Lu Bao akan bertindak di luar batas. Sebab, orang yang bisa mengalahkan ketua pemburu bayaran hanyalah Xiaoyan. Benar sekali. Dengan dugaan mereka, baru saja dibicarakan, Lu Bao sudah membuat onar di lapangan. Saat itu kadal gurun dilepaskan, dan membuat beberapa prajurit kewalahan. Bahkan banyak yang terluka bekas amukannya. Kakak kedua mencoba menyerang menggunakan tombaknya untuk melumpuhkan kadal tersebut. Sementara Lu Bao duduk dengan santuinya sambil menyaksikan pertarungan ini. Kakak kedua dan kakak pertama mencoba mengkolaborasikan serangan untuk menjatuhkan kadal tersebut. Dikarenakan kekuatannya begitu super, serangan mereka tak ada arti sedikit pun. Kadal malah mengamuk dan mengancam keselamatan kakak kedua. Di waktu yang pas, Lu Bao mengambil kesempatan untuk menyerang kadal tersebut dengan hantamannya. Wow, semua prajurit langsung memberikan sorakan kepada Lu Bao. Seakan-akan Lu Bao lah yang layak menjadi pemimpin di tempat ini. Kenapa Lu Bao berani melakukan hal ini? Karena ia sudah tahu keadaan Xiaoyan saat ini lur. Benar sekali, Xiaoyan tak sekuat dulu lagi. Kembali ke tempat peristirahatan Xiaoyan. Saat itu dirinya mengalami mimpi buruk. Benar sekali, bayang-bayang Mo Chen hadir di dalam mimpinya. Sesosok Mo Chen mengatai bahwa Xiaoyan adalah pemuda yang lemah, tidak becus menghadapi sebuah masalah, sehingga mengorbankan kehidupan Yao Lao. Kata-kata itu terus-menerus keluar dari mulut Mo Chen, sehingga membuat Xiaoyan geram dan ia langsung mengeluarkan pedangnya. Penuh dengan amarah, Xiaoyan melepaskan serangan yang hinggap ke tubuh Mo Chen. Tiba-tiba wujud Mo Chen berubah menjadi Yao Lao. Hal ini membuat Xiaoyan sadar bahwa dirinya pemuda tak berguna. Hanya demi meningkatkan kekuatannya, ia rela mengorbankan sesosok Yao Lao. Xiaoyan tak mengetahui bahwa di balik itu semua, Yao Lao sangat ikhlas mengajarinya ilmu bela diri. Atas kejadian itu, membuatnya terbangun dari mimpi buruknya. Xiaoyan kemudian melihat cincin yang ada di jarinya. Apakah Yao Lao akan datang kembali lagi untuknya atau sebaliknya? Kenangan demi kenangan pun teringat lagi dalam benaknya. Singkatnya, Xiaoyan kemudian didatangi kedua kakaknya. Kakaknya sangat senang melihat adiknya sudah siuman. Begitupun dengan sang navigator. Biar lebih mudah, navigator ini kita sebut dengan nama aslinya. Ya, Hai Bodong.
Di season ini penampilan Hai Bodong sedikit berbeda lur. Dia terlihat lebih muda dan fresh. Kakak pertama meminta kepada Hai Bodong untuk merahasiakan bahwa Xiao Yan telah membunuh Mo Cheng. Sebab jika nanti orang tahu, maka keluarga Xiao juga akan berada dalam masalah. Hai Bodong telah berjanji akan merahasiakannya, sebab dirinya masih berhutang budi kepada Xiao Yan. Xiao Yan kemudian menyuruh kedua kakaknya untuk keluar, selagi ia ingin memulihkan kondisi tubuhnya. Saat kedua kakaknya keluar, Hai Bodong menghampiri Xiao Yan, di mana Xiao Yan kemudian memberikan golongan yang berisi resep penyembuhan. Xiao Yan menyuruh Hai Bodong untuk mengecek juga mencari tahu benda-benda yang tertera di dalamnya. Hai Bodong berpendapat bahwa benda-benda itu sangat sulit didapatkan. Kemungkinan besar ada satu tempat, yakni di rumah lelang metal, tempatnya di kerajaan Jiaman. Mendengar itu, Xiao Yan sangat ambisius untuk pergi ke sana secepatnya. Sedangkan kedua kakaknya, mereka masih khawatir dengan keadaan adiknya. Mereka juga merahasiakan masalah yang baru-baru ini terjadi, di mana saat ini Lobao mulai mencari nama untuk menjadi penguasa. Takutnya jika Xiao Yan tahu tentang hal ini, kesehatannya semakin terganggu. Malam harinya, Xiao Yan mencoba untuk memulai berkultivasi. Tujuan ini agar memudahkan kekuatannya cepat pulih. Sepertinya Xiao Yan mendapatkan kesulitan saat ingin menyerap inti kekuatannya. Hal itu disebabkan, karena sisa energi yang ada di dalam dirinya sangat berlebihan. Kebetulan sekali ular putih alias Ratu Medosa keluar dari sarung Xiao Yan. Hal ini dijadikan bagi Xiao Yan agar ular putih tersebut menyerap energi yang berlebihan pada dirinya. Mengejutkan, akibat menyerap energi Xiao Yan, yang pada dasarnya memiliki kekuatan inti api, tiba-tiba ular putih tersebut berubah wujud menjadi sesosok cantik dan bahenol. Ya, dialah Ratu Medosa. Setidaknya sampai di sini lur, kondisi Xiao Yan mulai membaik dari sebelumnya. Rupanya Ratu Medosa terus saja mengambil kekuatan Flame Lotus milik Xiao Yan. Meski begini tak mempengaruhi kekuatan bagi Xiao Yan lur. Xiao Yan baru pertama kali melakukan hal seperti ini. Dirinya gelisah tanpa arah, karena di hadapannya ada seorang wanita yang begitu cantik menggigit jarinya. Tak lama dari itu Ratu Medosa bangkit. Dirinya masih ingat akan kejadian sebelumnya, di mana Xiao Yan telah berani masuk ke dalam kuil dan mengganggu ritualnya. Satu lagi, Xiao Yan juga berani membawa ular putih hingga berada di sini. Yang dilakukan Xiao Yan sebelumnya sebuah tindakan yang sangat berani, di mana Xiao Yan dikenal sebagai manusia biasa. Atas hal itu Ratu Medosa mendatangi dan berucap, "Apa perlu aku memanggilmu sebagai tuan?" Sebelum berubah menjadi ular putih kembali, Ratu Medosa sempat melontarkan sebuah sumpah, suatu saat nanti, ia akan menjadikan Xiao Yan sebagai tuan raja, sedangkan dirinya akan menjadi ratu ular. Karena selama ratusan tahun keluarga ular tak pernah memiliki seorang tuan. Seperti biasa kemudian Xiao Yan memberikan pil ungu kepada ular putih tersebut. Ya, efek setelah meminum pil ungu kekuatan ular mampu mengeluarkan energi api yang begitu banyak. Berbeda dengan Xiao Yan, dirinya hanya mampu mengeluarkan sedikit. Apa mungkin disebabkan karena air liurnya? Sampai di sini Xiao Yan masih mencari tahu tentang hal itu. Pagi harinya, awan terlihat gelap. Saudara Xiao didatangi oleh prajurit yang sudah berkhianat. Di sini para prajurit mulai berani melawan atasannya. Ya, mereka tanpa hormat sedikit pun mengatakan bahwa posisi sebagai ketua sudah tidak layak lagi dipegang oleh mereka berdua. Sebab seorang ketua itu harus kuat dan hebat. Tidak seperti kedua kakak Xiao Yan saat ini. Kekuatannya saat ini mulai memudar atas kehadiran Lobao. Tak lama dari itu, datanglah Lobao. Ya, kedatangannya hanya untuk mengambil alih kepemimpinan ini. Sebab ia mengira Xiao Yan sudah mati, sehingga ia tak takut lagi memberontak di tempat ini. Dua saudara ini tak hanya tinggal diam. Ia pun memanggil prajurit lainnya untuk bersiap melakukan pertarungan melawan seseorang yang berani mengkhianatinya. Kedua saudara tersebut langsung melayangkan sebuah serangan. Namun tak ada arti sedikit pun. Lobao mampu menahannya.
Sementara Xiaoyan, ia berencana ingin menelan beberapa pil. Saat itu ia mendengar sebuah keributan di luar. Xiaoyan menanyakan kepada Hai Bodong. Ya, Hai Bodong merasakan bahwa di luar bukan latihan biasa, tapi sebuah pertarungan hidup dan mati, sebab Lu Bao ingin merebut tahta kepemimpinan. Mendengar itu, Xiaoyan langsung menuju ke TKP. Kembali ke lapangan, kedua saudara tersebut dibikin pontang-panting atas amukan Lu Bao. Kakak kedua beberapa kali terjatuh. Begitupun dengan kakak pertama. Awalnya ia sempat menusukkan pedang ke area vital tubuh milik Lu Bao. Namun tetap tak membuatnya kalah, melainkan nyawa kedua saudara tersebut sedang berada dalam masalah. Lu Bao semakin mengamuk atas hal ini. Kakak pertama ia cekik. Begitupun dengan kakak kedua. Dirinya kena tendang yang dilepaskan oleh Lu Bao. Sesaat Lu Bao mau menghabisi kakak pertama, hal mengejutkan terjadi. Xiaoyan datang dengan penuh amarah. Lu Bao terkena serangan yang begitu cepat. Kini Xiaoyan tak ingin lagi memberinya ampun untuk kedua kalinya. Xiaoyan mengeluarkan teknik teratai api. Sempurna. Sebuah ledakan besar dan teknik tingkat tinggi terlihat saat di sini. Xiaoyan berhasil menjatuhkan Lu Bao. Nah, sesaat mau menghabisi nyawanya, kakak pertama menyuruh Xiaoyan untuk menyerahkan Lu Bao kepadanya. Xiaoyan, 住手! Malam harinya Xiaoyan melepaskan kekesalannya dengan minum-minum. Saat itu ia ditemani Hai Bodong. Xiaoyan meminta kepada Hai Bodong untuk membantunya agar bisa membangkitkan lagi Yao Lao dari tidurnya. Ya, rencananya besok hari mereka akan memulai berpetualang kembali. 难怪找不到小园子。 Kekesalannya berlanjut hingga tengah malam. Kedua kakaknya kemudian menghampirinya untuk menemani ia minum. Sekaligus menghibur hati Xiaoyan yang saat ini sudah memudar. Meski begitu Xiaoyan mencoba untuk tidak melihatkan kekecewaannya di hadapan kedua kakaknya. Hal itu ia buktikan, dengan memberikan teknik mendalam tingkat menengah kepada kakaknya. Berharap kedua kakaknya melatih kemampuannya lagi. Agar tak ada musuh yang mengganggu di tempat ini lagi. Tak terasa mereka sudah banyak menghabiskan minuman. Saatnya untuk kedua kakaknya membujuk Xiaoyan agar menceritakan masalahnya. Xiaoyan hanya diam menunduk. Kakak kedua memulai menceritakan masalahnya di masa lalu. Begitupun dengan kakak pertama, sepertinya di garis keturunan Xiao tak pernah habisnya mendapatkan masalah. Namun kedua kakaknya yakin, masalah tersebut pasti bisa diatasi. Lalu ingatan perjanjian 3 tahun silam pun terbesit kembali. Sepertinya tanpa ada sesosok Yao Lao di sisinya, Xiaoyan memutuskan untuk menyerah. Karena ia tahu tanpa bantuan Yao Lao yang selama ini selalu ada, dirinya hanyalah seorang sampah yang tak berguna. Lagi, kedua kakaknya menyemangati adiknya agar tetap berjuang keras untuk berlatih. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Begitupun dengan kemampuan Xiaoyan yang saat ini. Siapa tahu ya kan dalam 1 bulan Xiaoyan akan menjadi lebih kuat lagi dari ini. Sebab perjanjian 3 tahun silam hanya tinggal 1 bulan lagi akan diselenggarakan. Mendengar itu Xiaoyan akhirnya sadar, betapa beruntungnya ia memiliki kakak seperti mereka. Dan berjanji akan terus berjuang meski hidupnya dipertaruhkan. Sementara di tempat lain ada Yunshi. Dirinya mengingat kembali kenangan indah bersama Xiaoyan. Yunshi sepertinya akan pergi meninggalkan tempat ini untuk beberapa saat. Entah ingin mencari Xiaoyan atau ada misi lain, sampai sini belum dijelaskan secara rinci. Perlu kita ketahui bahwa Yunshi adalah gurunya Nalan. Namun Lur, belum dijelaskan apakah Yunshi mengetahui bahwa musuh Nalan nanti adalah Xiaoyan. Karena di obrolan mereka tidak ada menyebut kata Xiaoyan. Membagongkan. Akhirnya Xiaoyan dan kedua kakaknya berpisah. Kedua kakaknya sekali lagi mengingatkan kepada adiknya untuk tidak melakukan hal sembrono. Selagi hidup, masih ada secerca harapan, kata itu dijadikan oleh Xiaoyan sebagai motivasi hidupnya. Dan mereka pun langsung cabut meninggalkan tempat ini.
Sementara ayah Xiaoyan, mereka akan pergi menuju ke markas Cloud Misteri untuk menyaksikan putranya melawan Nalan. Ya, sejak saat itu, hingga saat ini, terhitung sudah 2 tahun lebih ayahnya tak melihat putranya tersebut. Singkatnya Xiaoyan sudah berada di atas hewan terbang. Rencananya mereka akan pergi ke ibu kota kekaisaran. 我非常认可你炼药的手，飞行兽可比我们慢多了。 Tak lama kemudian para pengunjung lainnya melihat sebuah mantel yang ada di saku Xiaoyan. Ya, mantel tersebut adalah sebuah tanda bahwa Xiaoyan sebuah alkemis. Para pengunjung kagum juga bangga bisa bertemu langsung dengan Xiaoyan. 炼药师大会，不太清楚啊。 Mereka juga mengatakan bahwa ada ujian sebagai alkemis. Jika mendapatkan nilai tinggi, maka akan mendapatkan sebuah hadiah. Tak lama dari itu seorang pemuda berwajah seram melintas di hadapan mereka. Kabarnya orang itu juga ikut tes ujian tersebut. Malam harinya tanpa disadari Xiaoyan, ada mata-mata yang mengawasi perkembangannya. Ya, dengan sekejap mata-mata itu langsung mengabarkan kepada Sun Er. Sun Er setelah mendengar kabar tersebut sangatlah bangga atas pencapaian Xiaoyan saat ini. Sun Er juga berencana untuk pergi ke Cloud Mystery untuk menyaksikan pertarungan Xiaoyan melawan Nalan. 抱歉，小姐，您也知道，萧炎少爷体内有一个神秘强者的灵魂。萧炎少爷进步神速，前不久冒险融合2种异火。 Singkatnya, Xiaoyan sudah sampai di kota Jiama. Ya, tempat ini jauh lebih megah daripada kota Wutan yang sebelumnya Xiaoyan singgahi. Mereka berdua pun mencoba mengelilingi tempat ini, sambil mencari informasi tentang keberadaan benda yang mereka inginkan. 这手臂还真不小。 Setelah ingin naik ke lantai atas, Xiaoyan pun dicegah oleh penjaga di sana. Penjaga meminta kepada Xiaoyan untuk memperlihatkan surat izin masuk ke dalam. 阁下，请出示邀请卡。 Hampir 3 tahun membuat semua orang di sini tidak mengenali dirinya. Bahkan parahnya lagi ada seorang pria sombong mengatai Xiaoyan, bahwa tempat ini adalah kumpulan orang kaya. Karena penampilannya yang sederhana, sehingga ia dicap sebagai orang miskin. Tak lama dari itu datanglah wanita cantik. Ya, Yafe. Untung saja ia masih mengenali Xiaoyan. Betapa terkejutnya Yafe setelah melihat perubahan Xiaoyan yang saat ini. 直接和这种穷鬼寒暄，我都快认不出来了。 Kemudian Yafe membawa Xiaoyan juga Hai Bodong masuk ke dalam. Saat di jalan menuju ke ruangan, Yafe berterima kasih kepada Xiaoyan karena waktu itu, berkat Xiaoyanlah pelelangan metal jadi lebih baik. Namanya juga Xiaoyan. Sifatnya masih sama seperti dulu, pemalu saat bertemu wanita cantik seperti Tante Yafe. Yafe kemudian tambah kagum setelah melihat mantel yang ada di saku Xiaoyan. Dengan umur yang terbilang sangat muda, Xiaoyan sudah sampai berada di alkemis tingkat 2. 多亏亚菲姐的鼎力相助。 Kemudian mereka dihadang oleh pria sombong. Ia melarang seseorang yang bukan keturunan kaisar untuk masuk ke dalam. Tanpa ada rasa takut sedikit pun, Yafe terus membawa Xiaoyan untuk masuk, sebab Yafe tahu bahwa Xiaoyan adalah pria baik. Nah, hal itu membuat pria sombong ini semakin marah. Dirinya mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Xiaoyan. Sehingga dengan spontan membuat Xiaoyan marah. Si pria sombong langsung mendapatkan salam dari Xiaoyan. Hal ini membuat para penjaga berdatangan. 我是不是？少爷，少爷，少爷，没事吧？少爷没事吧？ Si pria sombong merasa dipermalukan. Ia berdiri sambil mengeluarkan kekuatannya, dan langsung menyerang Xiaoyan. Si pria sombong mencoba melakukan beberapa gerakan untuk menjatuhkan Xiaoyan. Tetap, hal itu percuma saja. Rupanya Xiaoyan bukanlah tandingannya. Sekali serang pria sombong ini jatuh dan terkapar.
Kemudian Xiaoyan melanjutkan perjalanannya untuk masuk ke sebuah ruangan bersama Yafei dan juga Hai Bodong. Akhirnya mereka pun sampai. Di sini Xiaoyan meminta Yafei agar memberikannya pil penyembuh jiwa. Mendengar hal itu Yafei sangat sulit untuk mengatakan, sebab pil tersebut sangatlah langka, bahkan di tempat ini sudah lama tidak menyimpan pil tersebut. Tapi tenang, Yafei berjanji akan membantu untuk mencari tahu keberadaan benda itu. Kemudian Hai Bodong memperlihatkan resep ramuan kepada Yafei. Dan sekali lagi, resep-resep tersebut terbilang benda berharga di tempat ini. Namun karena dulu Yafei berhutang budi kepada Xiaoyan, akhirnya ia pun berniat ingin mengambilkan resep yang diminta Hai Bodong. Tapi sayang, kakeknya si pria sombong juga datang di tempat ini. Ya, pria sombong langsung menunjuk ke arah Xiaoyan, bahwa dialah orang yang menghajar ia sebelumnya. Namun kakek tersebut setelah melihat Hai Bodong, ia pun langsung meminta maaf dan akan memberikan benda-benda yang ia inginkan. Terus saja mengatai mereka dengan kata-kata kotor, sehingga membuat Hai Bodong mengeluarkan teknik esnya. Kakek tersebut langsung menyelamatkan cucunya, sehingga ia terlempar ke arah pintu. Akhirnya mereka semua mengetahui bahwa Hai Bodong ini adalah Kaisar Es yang memiliki. Ya, Hai Bodong meminta sebelum sebatang dupa habis. Mereka harus membawakan resep yang ia sebutkan, jika tidak maka akan tahu akibatnya, yakni sebuah kematian. Mendengar hal itu kakek pun langsung mencarikan benda-benda tersebut. Dengan sekejap kakek tersebut membawakan resep ramuan kepada Hai Bodong, membagongkan. Saat di sini terdengar kabar bahwa Nalan juga ingin menemui Yafei. Sesosok Nalan pun hadir di tempat ini. Sementara Xiaoyan mengintip dari dalam lemari. Sepertinya Nalan juga menginginkan sebuah benda berharga di tempat ini lur. Ya benar, kedatangan Nalan meminta Yafei membantunya untuk mencarikan alkemis yang mempunyai kekuatan inti api untuk menyembuhkan kakeknya yang sedang koma. Berapapun nominalnya, pasti keluarga Yunlan akan bayar. Hal ini sangatlah sulit mengingat alkemis yang memiliki tingkatan inti api sangatlah jarang. Salah satunya Xiaoyan lur. Dia adalah alkemis yang memiliki kekuatan inti api. Kebetulan sekali mereka juga mendengar percakapan tersebut. Singkatnya Xiaoyan akan menolong kakek Nalan. Sebab, jika berhasil bukan saja uang, ia juga mendapatkan pil 7 ruh. Pil tersebut adalah benda yang ia cari untuk menyembuhkan kekuatan jiwa. Sebelum pergi, Yafei memberikan sebuah topeng agar identitasnya tidak diketahui oleh keluarga Yunlan. Dan Xiaoyan pun langsung pergi menuju ke tempat keluarga Yunlan. Saat di jalan ia dikejutkan atas kehadiran sesosok bayangan hitam yang menyerangnya. Ya, dia adalah sesosok pria bertopeng misterius. Di mana kekuatan pria misterius ini sangatlah kuat. Xiaoyan dibuat pontang-panting. Setelah melihat keadaan seperti ini, Xiaoyan memutuskan untuk mengeluarkan kekuatannya. Tiba-tiba datanglah Hai Bodong. Bahwa pria tersebut serahkan saja padanya, kata Hai Bodong. Hanya beberapa gerakan, pria misterius langsung mengetahui bahwa Pak Tua tersebut adalah Kaisar Es. Ia pun langsung pergi meninggalkan tempat ini. Kemudian Hai Bodong mengatakan, setelah mencium aura barusan, pria misterius tersebut hanya mengetes kekuatan Xiaoyan saat ini lur. Tujuan orang itu hanya ingin mengetahui seberapa kuat Xiaoyan. Di dalam hatinya tidak berniat mencelakai apalagi membunuhnya. Pria misterius ini adalah sahabat dari Sun Er. Atas hal ini pria tersebut sangat yakin, Xiaoyan akan berhasil mengalahkan Nalan. Sedangkan Hai Bodong pergi ke lain tempat untuk menemui ketua pelelangan ini. Atas perilakunya Altek dipindahkan tugasnya karena telah membuat Hai Bodong dan Xiaoyan merasa risih. Rupanya ketua ini adalah teman lama Hai Bodong. Sehingga ketua ini akan selalu menghormati Xiaoyan, layaknya seperti Hai Bodong. Singkatnya Xiaoyan telah sampai di tempat Cloud Mystery. Di sini ia disambut ayahnya Nalan, namun ayahnya saat itu tidak mengenalinya. Sebab Xiaoyan menggunakan topeng. Nah tak lama dari itu, Nalan juga datang, menambah suasana hati Xiaoyan tambah galau. Sekali lagi, ia mengingat perjanjian 3 tahun silam, yang sudah terkubur mendalam di lubuk jiwanya. Xiaoyan sekuat tenaga mencoba untuk menahan amarah di hatinya. Di tempat ini bermacam-macam tingkatan alkemis berkumpul, dan sangat banyak pula yang telah gagal menyembuhkan penyakit kakek Nalan. Xiaoyan mencoba menawarkan diri untuk mengobati penyakit yang diderita kakek Nalan. Namun ayahnya sedikit menganggap remeh, sebab Xiaoyan hanya berada di tingkatan 2.
Sedangkan di sekitarnya terdapat alkemis yang jauh berada di atas tingkatan Xiaoyan saat ini. Sehingga Xiaoyan ditolak, karena ayah Nalan takut akan berakibat fatal jika Xiaoyan mencobanya. Ketika diremehkan, saat itulah Xiaoyan mengeluarkan kekuatan inti apinya. Setelah melihat hal ini barulah mereka langsung meminta maaf kepada Xiaoyan, karena sempat meragukannya. Akhirnya Xiaoyan diterima untuk proses penyembuhan kakeknya Nalan. Setibanya mereka sampai di depan kakek berada, di mana bekas racun tersebut masih membekas di seluruh bagian tubuhnya. Warna hitam menandakan betapa ganasnya efek racun tersebut. Tidak ada cara lain selain Xiaoyan memasukkan inti api ke dalam tubuhnya. Di sini keluarga Nalan sekali lagi meragukan, karena proses ini sangat berbahaya. Bahkan mengakibatkan kematian, jika itu gagal dilakukan dengan sempurna. Mendengar itu Xiaoyan pun memutuskan untuk tidak jadi mengobatinya. Dan ia juga mengatakan kakek tersebut hanya bisa bertahan 2 hari saja, jika tidak ditangani dengan baik. Melihat Xiaoyan seperti itu, Tuan Nalan meminta maaf dan ia memohon untuk menyembuhkan ayahnya. Akhirnya Xiaoyan pun kembali mendatangi kakek tua tersebut. Dan proses penyembuhan langsung ia lakukan, menggunakan inti api. Lalu ia masukkan ke dalam tubuh kakek tua tersebut. Racunnya sudah mengendap begitu dalam. Hal itu membuat Xiaoyan sedikit kesulitan untuk membersihkannya. Sementara Hai Bodong dan ketua membicarakan tentang kehidupannya. Terutama Hai Bodong, dirinya berkata jujur kepada ketua bahwa dirinya selama ini telah bersembunyi di gurun pasir. Bahkan kekuatannya telah banyak hilang. Sehingga ia meminta kepada ketua untuk mencarikan beberapa resep yang ia tulis di sebuah golongan kertas. Karena Hai Bodong adalah konco ngopine. Dengan senang hati ia akan menolongnya mencarikan resep tersebut. Sementara Xiaoyan, akhirnya ia berhasil membuat kakek tua tersebut tersadar. Nah, disinilah kakek marah kepada Nalan, sebab ia berani menginjakan kaki kembali ke tempat ini. Dulu kakeknya sangat marah karena Nalan berani membatalkan pernikahannya dengan keluarga Xiao. Sampai sini akhirnya kita mengetahui bahwa pembatalan itu atas kehendak Nalan. Begitupun dengan Wan Gu, tujuannya ke gurun sebelumnya untuk mendapatkan inti api hanya untuk menyembuhkan kakek tua ini lur. Seruput kopi nih lur. Selagi Xiaoyan melakukan proses penyembuhan, ayah juga putrinya bercerita banyak tentang Xiaoyan, di mana pria yang dianggap sampah, sejak 2 tahun lebih kekuatannya meningkat drastis. Namun mereka belum mengetahui seberapa tinggi tingkatan kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan mendengar itu mulai kehilangan fokus. Untung saja ia dapat melewati semua ini dan menyembuhkan kakeknya Nalan. 你中毒之身远超我。小兄弟，好。 Seusai proses penyembuhan, Xiaoyan kemudian pergi untuk beristirahat sejenak. Saat itulah dirinya didatangi Nalan. Di sini keluarga Yunlan sangat berterima kasih kepadanya, sebab penyakit kakeknya telah sembuh. Selain itu Nalan juga banyak menceritakan tentang keluarga ini kepada Xiaoyan. Namun sampai sini, Nalan masih tidak mengetahui bahwa di hadapannya adalah Xiaoyan sendiri. Malam harinya Xiaoyan beristirahat sejenak, dan memulihkan tenaganya yang terkuras akibat siang tadi. 这些东西留在体内，可是一种不定时的炸弹。